Episode sebelumnya menceritakan rombongan Markus yang kembali melakukan perjalanan dan terlihat Lucius memberikan sebuah pertanyaan kepada Markus karena dia meragukan keyakinan Markus terhadap Saul. Jawaban Markus membuat kecurigaan semakin kuat. Lucius mulai sadar bahwa Markus yang sebenarnya sudah mati dibunuh seperti yang dikatakan Mother. Karena merasa ditipu mentah-mentah, maka terjadilah perdebatan hingga baku hantam. Lucius mengambil mata Necromancer dan memasukkannya ke dalam mulut Markus. Dia berharap benda itu meledak sehingga menghancurkan Markus berkeping-keping. Tetapi yang terjadi tidaklah demikian. Selamat datang dan selamat berjumpa di channel TG Flix. Bersama saya Teguh Gusto, inilah dia Rise by Wolves Season 1 episode finale. Saat Markus tersadar dan berdoa ke arah langit, dia mulai mendengar bisikan dan melihat secercah cahaya yang diibaratkan sebagai Saul, sang pemberi petunjuk. Dan benar saja, tak lama kemudian, petunjuk datang dengan terlihatnya Lander yang membawa rombongan Sue. Sementara itu, Father mencari tempat yang cocok untuk persalinan Mother. Sebenarnya itu adalah tempat yang sangat berbahaya karena terlihat beberapa monster yang berkeliaran di wilayah tersebut. Namun Mother sama sekali tidak keberatan. Dia justru malah berpikir tempat itu sangatlah cocok. Lander mendarat tepat di dekat sebuah lubang raksasa. Menurut Sue, suhu di sekitar wilayah tersebut tergolong hangat dan mereka pun bergegas membongkar isi muatan lalu menuju ke gua untuk beristirahat. Campion menghampiri Mother yang sedang beristirahat karena sebenarnya dia sangat mengkhawatirkan keadaan Mother. Sue mencoba menenangkan, dia akan memeriksa janin untuk memastikan kapan tepatnya menghadapi persalinan. Sangat mengejutkan, ternyata pertumbuhan sel janin tidaklah normal. Oleh karena itu, Sue akan melakukan pemeriksaan berkala selama beberapa waktu ke depan. Di luar gua, anak-anak camp sedang berkumpul. Hunter merasa takjub dengan kehamilan Mother dan menganggap itu sebagai takdir, sebuah keajaiban karena Saul menginginkan mereka sebagai saksi kelahiran anak tersebut. Sementara itu, Paul yang sedang asyik bermain dan mengejar tikusnya, tiba-tiba saja menemukan sebuah dinding aneh. Karena penasaran, Paul menelusuri tempat itu sampai akhirnya dia menemukan simbol-simbol yang seolah menggambarkan perjalanan Father dan Mother dalam memulai kehidupan di planet ini. Dan di tempat inilah bisikan-bisikan misterius mulai terdengar. Di tempat lain, Mother datang menghampiri saat Campion sedang berbicara dengan Father untuk menawarkan makan malam. Father yang awalnya merasa acuh, akhirnya berterus terang menanyakan tentang kehamilan. Mother pun menjelaskan kebenaran apa yang telah dilakukannya di dalam kapsul cryo. Saat mengakses simulasi, dia melakukan interaksi langsung dengan Campion sang pencipta, dan apa yang terjadi pada Mother saat ini adalah suatu misi yang sudah diprogram sejak awal dia diciptakan. Mendengar penjelasan tersebut membuat Father kecewa dan marah, terlebih saat Mother mengatakan bahwa Campion dan anak-anak itu adalah ujian awal dari sebuah kehidupan baru yang akan dimulai. Sementara itu, terlihat Markus berjalan terhuyung-huyung berusaha menemukan Lander. Dia mengalami halusinasi, lalu kemudian tersadar bahwa kini dirinya sedang berada di padang pasir bersama kerangka kepala ular raksasa yang terasa tidak asing baginya. Paul memberikan tikus peliharaannya ke Campion karena dia ingin pergi ke suatu tempat. Campion kembali ke gua, dia bertemu dengan Sue yang tentu saja menanyakan keberadaan Paul. Campion yang tidak mengetahui apa-apa hanya memberikan jawaban singkat. Sue pun pergi dan menemukan Paul keluar dari Lander dengan menyembunyikan sesuatu di dalam tasnya. Dia berniat membuang pengendali Lander ke dalam lubang raksasa. Menurut Paul, berada di zona tropis adalah ide yang sangat buruk dan tidaklah aman untuk janin Mother harus tetap berada di sisi aman planet ini. Sue sangat terkejut mendengar jawaban itu, terlebih saat Paul mengatakan semua berasal dari bisikan Saul yang selalu terngiang di kepalanya. Sue membantah semua perkataan Paul dan mengatakan bahwa Saul tidak pernah ada. Dia menjelaskan kejadian yang menimpa Markus di camp sebelumnya adalah murni halusinasi dan tidak lebih dari sebuah kegilaan. Mother meninggalkan camp dan pergi ke lubang raksasa. Dia termenung dan mencoba mencari jawaban tentang kehamilan serta semua kejadian yang sedang dialaminya saat ini. Lalu tiba-tiba saja makhluk humanoid muncul mencoba membunuhnya. Dengan sigap Mother berhasil menghentikan makhluk itu.
Father yang berada di sekitar lubang raksasa bergegas menghampiri dan memastikan makhluk itu telah mati. Father menemukan tengkorak manusia dari tas yang dibawa oleh makhluk humanoid tersebut. Awalnya mereka menduga tengkorak ini berasal dari bumi sekitar 40.000 tahun silam, tapi ternyata tidak demikian. Father memastikan bahwa tengkorak itu berasal dari karbon, sama seperti susunan planet yang mereka huni sekarang. Dan itu berarti makhluk humanoid ini terus berpindah dan berkoloni. Tanpa mengulur waktu, Father segera mengubur bangkai makhluk itu dan berencana menghapus memori yang baru saja dilaluinya bersama Mother. Tentu saja, ini membuat Mother marah karena seolah-olah Father menganggap Mother sebagai musuhnya dan tidak mempedulikan apa yang telah mereka lalui selama 12 tahun. I am not your enemy. Kembali ke gua, Su terbangun dan menyadari alarm alat bantu penentu kelahiran Mother berbunyi, menandakan waktu persalinan sudah semakin dekat. Segera dia membangunkan anak-anak untuk mencari Mother, namun tiba-tiba Paul berdiri dengan pistol di tangannya, berteriak bahwa Su adalah seorang pembohong. Ternyata dia telah mengetahui Su dan Markus adalah seorang ateis yang membunuh ayah dan ibunya. Su mencoba mengelak, tapi Paul bersikeras bahwa apa yang dia ucapkan saat ini memang benar adanya. Solah yang mengungkap kebenaran tersebut. Campion dan anak-anak lain terlihat bingung, hanya terdiam sampai akhirnya Paul menarik pelatuk pistol itu dan sebuah peluru menembus dinding perut Su. Wanita itu pun terjatuh dan Paul kabur begitu saja. Dengan menahan sakit, Su memohon kepada anak-anak yang lain untuk tetap mencari Mother. Mother sendiri terlihat berada di sebuah tempat yang sepi, mirip dengan apa yang dilihatnya saat memindai kartu hologram. Sebuah tempat dengan batu heksagonal yang di atasnya terdapat kepala makhluk yang mengeluarkan cairan putih. Mother sempat terdiam saat dia memegang sebuah tengkorak, lalu tiba-tiba dia merasakan kontraksi. Dalam sekejap, perut yang buncit itu terlihat rata dan tak lama kemudian lahirlah bayi Mother yang memiliki bentuk mirip seperti seekor ular. Saat Mother terlihat berjalan gontai, tiba-tiba saja sebuah suara terdengar menghampiri. Ternyata itu adalah suara Father. Antusias Father yang ingin membantu ditepis oleh Mother. Dia berusaha menjelaskan bahwa sesuatu yang lain telah ditanam pada dirinya. Tetapi itu tidak berasal dari Campion sang pencipta. Mother berencana membunuh bayi ular itu, tetapi dengan cara yang berbeda. Dia harus mengorbankan dirinya dengan cara terbang jauh ke dalam lubang raksasa. Apa yang dikatakan oleh Mother membuat Father berempati dan berniat menemaninya. Tanpa membuang waktu, mereka segera pergi ke Lander dan melakukan upaya mengakhiri kehidupan. Terlihat inti dari planet Kepler penuh dengan api dan cairan yang menyerupai magma. Lander akhirnya mendarat darurat setelah Father dan Mother terlebih dahulu kabur dan meninggalkan si nomor 7. Tanpa disadari, ular itu tumbuh dengan cepat dan kini sudah berukuran sangat besar serta mampu terbang saat pesawat Lander itu meledak. Episode 10 pun ditutup dengan menampilkan Markus yang terus melanjutkan perjalanan untuk mengejar Paul. Dia tidak menyangka bertemu dengan kelompok tak dikenal. Markus yang masih berhalusinasi memulai keributan dan menembak beberapa anggota kelompok tersebut. Anehnya, saat dia melakukan sebuah komunikasi dengan kelompok asing itu, sang penguasa tahu apa yang telah terjadi pada Markus dan bahtera kapal Heaven. Selain itu juga ditampilkan Campion dan anak-anak menunggu Father dan Mother kembali. Tapi hal ini sepertinya mustahil sehingga mereka harus merencanakan sesuatu agar bisa bertahan hidup. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Ya, akhirnya season 1 berakhir dengan hal-hal yang mengejutkan dan saya yakin tidak disangka-sangka oleh penonton. Father dan Mother tidak hanya menemukan bukti akan keberadaan makhluk cerdas yang menghuni Kepler 22b, tapi juga bayi atau nomor 7 yang ternyata jauh dari yang diharapkan. Selain itu, bisikan-bisikan misterius kini semakin jelas terdengar sehingga membuat Markus kehilangan akal sehat.
Sejak awal, Kepler 22b telah diselimuti misteri, dimulai dengan Father dan Mother, android dengan misi untuk membesarkan anak manusia di planet yang tampaknya tandus. Masalah-masalah pun mulai berdatangan, mulai dari kelompok Mitrek yang religius, bertekad untuk memulai peradaban baru atas nama dewa mereka, Sol. Lalu terungkap bahwa Mother bukanlah android pelayan biasa seperti Father, tapi senjata pemusnah yang dimodifikasi. Dia mampu meledakkan manusia dengan teriakan, bahkan mampu menghancurkan bahtera kaum Mitrek. Ini adalah salah satu poin penting, terungkapnya bayi Mother yang benar-benar mengejutkan. Tentu bayi itu bukanlah ras manusia, dan juga bukan nabi seperti yang diramalkan oleh kaum Mitrek. Nomor 7 adalah makhluk ular raksasa, yang kemungkinan besar adalah makhluk yang sama dengan makhluk yang dianggap oleh Father dan Mother punah setelah menemukan sisa kerangka raksasa di planet Kepler. Hal yang menarik adalah kelahiran tersebut disertai dengan penglihatan Mother tentang orang-orang berjubah, menyaksikan kelahiran makhluk serupa yang keluar dari mulut manusia yang terbelenggu dalam benda semacam heksagonal. Bentuk heksagon ini memang lebih kecil, tapi mirip dengan batu simetris yang ditemukan oleh kaum Mitrek di tengah gurun. Jadi kemungkinan besar, benda itu adalah peninggalan orang-orang yang pernah menghuni Kepler 22b dan sepertinya mereka tidak benar-benar mati. Ini juga menjadi poin penting karena mengingat ukuran dan fakta bahwa ular itu menghisap tubuh Mother hingga kering sebelum keluar untuk mencari lebih banyak darah. Makhluk ular itu tampaknya akan menjadi ancaman besar bagi para penyintas. Jika memang makanannya darah, maka makhluk sebesar itu tentunya membutuhkan suplai yang cukup banyak untuk bisa bertahan hidup. Tingkat kecerdasan juga berpengaruh bagaimana dia mampu menjelajahi planet baru dan berburu. Jika melihat kemampuannya yang bisa terbang, ukuran tubuh dan gigi tajam, tentu saya rasa kita semua sepakat makhluk ini akan menjadi sangat berbahaya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk menjadi berbeda. Yang tidak kalah penting adalah ada makhluk yang berniat ingin membunuh Mother. Mungkin saja dia mengetahui makhluk apa yang dikandung Mother sehingga memutuskan untuk melenyapkannya sebelum dilahirkan dan kembali membawa bencana ke planet Kepler 22b. Saya yakin akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul setelah menyaksikan seluruh season 1. Contohnya seperti siapa nabi kaum Mitrek? Pada awalnya Campion yang bijaksana tampak seperti pilihan yang sangat jelas. Namun kemudian Marcus muncul setelah mendengar suara-suara dan mampu mengambil kepemimpinan kaum Mitrek. Kemudian pada saat momen Mother hamil, kita semua dibuat mengira-ngira bahwa bayi itulah yang akan menjadi nabi. Tapi pada kenyataannya, di episode terakhir season 1 malah berlawanan. Mother melahirkan makhluk mirip ular, secara simbolis adalah makhluk yang telah menipu Adam di surga. Mungkin tidak penting, tapi cukup layak untuk diperhatikan. Serta bisikan-bisikan yang sering muncul di planet, mungkin dari penghuni asli yang telah berevolusi. Atau dengan kata lain, apa yang diyakini para Mitrek tentang Sol masih tidak jelas kebenarannya. Hal lainnya yang menjadi perhatian, tentu saja dua tokoh utama yang mengawali film, Father dan Mother. Meskipun mereka berdua adalah android, tapi entah bagaimana pada akhirnya seperti memiliki perasaan dan menjadi lebih manusiawi. Saya yakin semua misteri ini membuat teman-teman yang belum menonton atau mengikuti serial ini semakin penasaran. Dan jika teman-teman tertarik, maka season 2 akan saya lanjutkan. Baik, sekian dulu. Semoga teman-teman terhibur. Perlu diingat bahwa ini hanyalah sebuah film yang tujuannya untuk menghibur. Jadi tidak perlu baper-baper ya. Oke, sampai jumpa di season selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!